Terus butuh itu. Terus penyertaan itu, Pak Indro, kita itu tidak bisa mengada-ngada. Kalau ngaing-ngaing meboyo dobol kasane mboten pareng. Kalau dalem ne nyuwun, apakah engkau menyertaiku? Apakah engkau berkenan atas apa yang kukerjakan? Maka untuk tandanya secara fisik, Mbak Kung lihat begini, kalau banyak Padma Pelangi di mata saya, Mbak Kung berani matur. Kalau nggak berani. Karena Mbak Kung belajar untuk terus menjaga kepekaan itu, memelihara konektivitas itu, yaitu dengan pernapasan panjang itu yang kembang-kembis perut kita, sehingga konektivitas sang pemberi napas dengan napas kita ini terawat dengan baik. Seperti itu, Pak Indro. Jadi janganlah kita ini sombong, jatuhnya ke sana. Jadi kalau jenengan merasa ditandai ini dan itu, ada yang lebih fisikly lagi. Ada yang lebih fisikly lagi. Ya gitu. Ya simbol-simbol seperti itu ada yang gores kaki kita, tangan kita tuh ada. Ya, jadi makanya perjalanan rohani kita ini, apakah sasmitaning roh, apakah darase, apakah cokrobowo, tanpa ada kepekaan itu kan kita tidak tahu, Pak Indro. Maka kita tidak boleh lagi ngomong gitu, kita ini bodoh, kita ini tolol, kita nggak punya apa-apa. Nggak boleh. Kalau matur seperti itu kita menghina sang pemberi napas. Kita tidak memuliakan beliau. Maka indahnya di Bali ini terutama selalu mengenakan simbol putih dan kuning dan kotak-kotak. Kotak-kotak itu hitam putih. Kotak-kotak. Sebetulnya kotaknya yang dipentingkan. Nah, yang paling utama di sini adalah putih dan kuning, menyucikan dan memuliakan, Mani dan Padmi. Om Mani Padmi Om, doa suci leluhur manusia yang harus dirawat. Makanya selalu disenandungkan dalam satu hembusan napas. Om Mani Padmi Om, Engkau yang suci dan mulia ya Tuhan. Maka buatlah diri kami yang rapuh ini mendapatkan kesucian dan kemuliaan-Mu, agar mampu mengerjakan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bukan kehendak ragawi kita yang rapuh ini, yang sok tahu, ingin tahu, dan selalu sombong kalau mendapatkan anugerah-Mu. Maka setiap anugerah, talenta, karunia, pawise itu tidak perlu disampaikan kepada orang yang tidak berkepentingan. Karena kalau kita sampaikan pada orang yang tidak sefrekuensi, tidak berkepentingan, Pak Indro dobel, oh Mbah Kung ini ngaing-ngaing, kamu tuh ngada-ngada aja. Tidak perlu disampaikan pada siapa. Tetapi ketika beliau berkenan, kerjakan saja. Lakukan saja, karena yang melakukan bukan tubuh rapuhmu, tapi aku yang ada di dalam napasmu. Maka kita perlu merawat napas itu dengan pernapasan panjang. Maka kita wajib berterima kasih pada oksigen, berterima kasih pada helai daun yang mengeluarkan oksigen, menghormati dan memuliakan pohon-pohon yang memiliki hal itu. Berterima kasih pada ibu bumi, pada air, pada surya. Makanya doanya kan indah. Jagat gede, jagat cilik nyawi jimring sariraning sun. Jagat gede, jagat cilik nyawi jimring sariraning sun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Maka ketika sesepuh itu bilang pada Pak Hendro, nak Balio mring Ponorogo, ngerti omring sariramu, pono weruh rogo awamu. Maka ajarannya adalah sopo weruh sariraning pribadi, sasat weruh pangerane.
Sapa weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Bagaimana untuk mencapai dua hal itu agar kita memahami diri pribadi, memahami arah tujuan hidup ditunjukkan oleh leluhur manusia. Kabeh wis tak jlentrehke nggih ana ing 11 kidung saka mijil dumugi pucung. Tumeka lahir dumugi mati pupus di pocong kuwi mau. Bapak pucung dudu watu dudu gunung, dudu watu dudu gunung, kuburan, ya kan? Kabeh kuwi ing pamungkasing raga nggih dipununjuk. Kabeh kuwi ning pamungkasing raga dadi pocong, dudu watu dudu gunung, kuburan. Kuwi yen ora weruh. Nanging yen weruh sarira lan weruh ing panuju, kamu teneng urip, ya entuk kamulyaning gesang kuwi mau. Diaturi, diparingi kamoksan, kamulyaning ngaurip, kasampurnaning ngaurip. Mula kita tidak boleh elek, ora entuk ala, ora pareng sombong, ora pareng adigang, adigung, adiguna, tansah prasaja, tansah legawa, tansah sumeleh anglampahi gesang. Jadi selalu bersahaja apa adanya dalam mensyukuri hidup. Lalui maka engkau tahu tulus hidup. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ya kalau kita tidak melalui kan tidak bisa tulus hidup, Pak Indro. Inilah sebetulnya yang pelan kita sampaikan pada yang mau. Bukan pada yang tidak mau. Sampaikan pada yang mau saja. Dan sekarang Pak Indro tidak perlu bertanya-tanya lagi, kuwi sopo, kuwi ngopo, kuwi kepiye, kan nggak perlu lagi. Ketika kita merawat pernapasan kita dengan Sang Pemberi Napas, sambungan itu, konektivitas itu, networking itu, maka istilahnya adalah spirit directing, bimbingan langsung dari Sang Pemberi Napas. Melalui napas kita, maka raga kita dituntun kemanapun, bagaimanapun, dengan siapapun, mengapa, apa saja kita disertai dalam kekuatannya, dalam kesucian dan kemuliaannya. Maka keburukan, kejelekan, dan kekurangan aneka yang ada dalam kerapuan raga kita ini, beliau lengkapi, beliau sertai. Nah itu yang sudah Pak Indro lalui, tinggal mensyukuri. Tapi Mbah Kungling nggak perlu ngendikan lagi, aku ki ora apa-apa, aku ki bodoh, aku ora ngerti apa, ndak boleh. Karena dengan itu menurut pemandangan Mbah Kung, itu tidak bersyukur pada Sang Pemberi Napas yang menyertai kita. Maka penyertaan itu harus senantiasa kita syukuri dan kita nikmati syukur itu seirama dengan pernapasan panjang kita. Sebetulnya tidak sulit, namun tidak mudah menjalankannya. Kan ke sana gitu. Jadi perjalanan indah, pengalaman pawise yang Pak Indro lalui untuk menjadi seorang volunteer, menjadi relawan, menjadi pelayan umat, ini diberkahi. Makin ditambahi, makin ditambahi, makin ditambahi. Semakin dilengkapi, dilengkapi dan dilengkapi. Disempurnakan, disempurnakan, disempurnakan. Dan ragawi panjenengan dibukakan untuk melihat ini dan melihat itu yang tidak didapatkan oleh saudara kita yang lain. Kan itu melalui proses panjang. Proses panjang. Mbah Kung tadi menyampaikan hal yang kasar itu agar menyampaikan hal ini
agar sampai pada Pak Indro yang sudah melalui. Bakung tidak akan menyampaikan pada yang tidak melalui, karena mungkin sinyal radionya tidak akan nyambung. Jenengan punya SW, punya NW, sekarang punya Android, apapun nyambung. Ya sekarang Android bukan FM AM lagi, bukan AM lagi, bukan FM lagi, tapi Android sekarang. Ini adalah kecerdasan akal manusia yang menjawab aneka tantangan hidup. Itulah anugerah kecerdasan akal. Lalu kecerdasan rohani kita agar menjaga aneka hal ini menjadi harmoni. Kecerdasan perasaan dan hati kita untuk menjaga aneka konflik dan problematika antar sesama hidup. Bukan hanya antar sesama manusia, tetapi antar sesama hidup. Ini jadi itu saja yang perlu kita jalankan. Menurut Bakung ke sana berdasarkan apa yang sudah kita lalui, bukan yang kita dengarkan dari cerita orang. Nah, kalau Pak Indro tidak melalui anugerah dan dawuh itu, kalau menurut Bakung nggak berani kita. Serius, nggak berani.